Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahannya begini, Ustaz. Ini orang kan kalau udah bener, Ustaz, pasti diuji. Ya iyalah. Nggak bener juga diuji sama, cuman namanya ajab, beda gitu loh. Jadi dunia ini media perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Lambang hidup itu kan ujian. Ya nggak ada orang mati diuji, nggak ada. Sudah urusan pertanyaan kubur sudah nggak ada ujian lagi. Fitnah kubur ada. Fitnah diterjemahkan ya ima pahala ima azab dalam kubur. Kalau dalam hidup ini sayang cuma gara-gara manusia kita nggak bisa menegakkan syariat. Gara-gara bini pengen sholat berjamaah, bapak nggak ke masjid. Banget pak, betul lah. Orang laki mah wajib ke masjid. Tapi ini saya ngomel. Lah Tuhan ngomel dicuek. Ini Tuhan yang nyuruh, Nabi yang nyampein afdhalus sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Nabi yang ngomong. Kecuali shollu fi buyutikum kalau terjadi hujan lebat, ya. Sesuatu yang menimbulkan kerusakan mudarat lebih besar. Shollu fi buyutikum. Azannya juga bisa berubah. Sholatlah di rumah kalian. Kalau nggak ada halangan, siapa yang menghalangi? Ya. Kewajiban kita nih Pak, taklukkan dunia. Berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Kalau perlu kayak begitu nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang laki-laki ngelinter di rumah kayak ayam mau ngerem gitu loh, keluar. Ya. Yakhdu khimasan wa taruhu bitanan. Itu prinsip. Berangkat pagi kosong temboloknya, pulang sore penuh tembolok gitu loh. Menyambut rezeki. Walaupun rezeki nggak disambut pasti datang. Cuma menyambut dengan cara yang betul itu kualitas rezekinya nampak. Dengan kita bekerja banting tulang, nggak menelantarkan ibadah, rezeki kita berkelas. Nanti anak kita kelihatan tuh. Ya, anak yang di keluarganya itu ayahnya penakluk dunia, tak menelantarkan ibadah, kelasnya beda. Boleh kate hasilnya sama pegawai, gitu ya. Ada pegawai gaji 2 juta, ini ojol 2 juta, gitu ya. Sama-sama 2 juta. Tapi yang satu kerja lupa sholat, yang satu kerja sholatnya masya Allah, sedekahnya masya Allah, kualitas anaknya beda. Yang tinggal di komplek bisa paham tuh. Satu komplek, satu perusahaan, kok bisa beda hasilnya? Karena kualitas sang pencarinya, yang menyambutnya. Sisanya madrasah. Kita ini kasus kita nih kadang-kadang laki-laki kan syahwat nih kurang bisa dikontrol. Demen sama perempuan tampang. Padahal Nabi mengatakan fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Disuruh cari perempuan yang bukan tampang tapi lebih kepada ilmu. Karena kita butuh madrasah buat anak-anak kita. Capek loh. Kita banting tulang ya, ngasih nafkah lahir batin, totonya ngelihat pasangan kita nggak bisa ngedidik anak. Aduh kayak pendaringan bolong. Anak tumbuh sama orang tua durhaka, anak menghambat syariat, anak diajak koalisi untuk membenci ayahnya. Kenapa? Karena ada syariat yang ibunya nggak suka, yang ayahnya lakukan. Yuk demo yuk, turunkan ayah, ganti ayah. Masya Allah. Ya ini terjadi. Udah kalau udah begini kita nggak punya generasi robbani. Kelihatannya aja Indonesia penghafal Qur'annya terbanyak di dunia. Lomba Qur'an mana yang Indonesia nggak menang? Di Mesir, di Kuwait, di Dubai, di Saudi menang Indonesia. Untuk nyari satu pemimpin yang hafal Qur'an dan agamanya bagus kagak ada di Indonesia. Karena sang juara ini jebolan rumah tangga yang broken. Bapaknya takut bininya, ibunya kurang ajar sama bapaknya. Gitu. Nggak ada ulama lahir di rumah tangga ya, yang ayahnya itu takut sama istrinya. Nggak ada ulama lahir di sebuah rumah tangga yang ibunya itu zolim sama suaminya gitu loh. Ayo dong. Jangan cuma nuntut Tuhan dengan bahasa Robbi habli minas solihin. Siapa juga bisa bilang Robbi habli minas solihin. Hatta yang belum nikahnya bisa, cuman belum pas.
Ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Kalau belum nikah kan belum pas, betul kan? Udah nikah, siapapun bisa minta anak yang soleh dari zaman Nabi, tapi pemimpin yang soleh susah. Karena kita cuma minta, nggak tahu minta buat apa. Karena kita cuma minta, nggak tahu kepada siapa kita minta. Itu yang terjadi. Kita cuma minta yang kita pengen karena ngiri, bukan karena yang kita butuhkan. Ya, ini yang terjadi. Makanya ya kuncinya ini kita mesti sabar. Ya, sabar dalam pemahaman agama ini, kita disuruh betul-betul mengenal Allah dengan cara yang benar.